Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peduli, salam berbagi untuk umat. Sahabat sosmed yang saya banggakan dan Allah muliakan, dimanapun sahabat sosmed berada, semoga senantiasa ada dalam limpahan naungan rahmat dan maghfirah Allah serta berlimpah rezeki. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas curahan rahmat, maghfirah, hidayah dan taufiknya kita masih diberikan berbagai macam kecurangan nikmat yang luar biasa, tak terhingga, tak terhitung dan tidak terukur. Nikmat sehat, terutama sehat lahir dan sehat batiniah. Sholawat beserta salam akan selamanya kita curah dan limpahkan kepada baginda alam, yakni Habib tertinggi, insan termulia, makhluk teristimewa, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan wabil khusus kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mengikuti jejak langkah perjuangannya dan juga mengamalkan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaatul uzma, pertolongan yang luar biasa fi yaumil akhir, di yaumil akhir kelak. Sahabat sosmed yang saya banggakan dan Allah muliakan, merupakan suatu kebahagiaan saya bisa kembali menyapa sahabat sosmed dalam kegiatan yang sama di channel YouTube saya yang bertemakan kepedulian sosial, menebar manfaat, menebar kebaikan kepada sesama. Nah, sahabat, di sore hari ini seperti biasa saya akan mengadakan kegiatan sosial dan target berbagi kita pada sore hari ini adalah Ibu Sri Mulyati, ya. Ibu Sri Mulyati yang memang merupakan target berbagi takjil waktu di kegiatan sebelumnya. Nah, untuk sekarang kita akan fokus ke Ibu Sri Mulyati, kita akan bersilaturahmi, kita akan mengunjungi karena beliau memang sedang dalam kondisi sakit, yaitu sakit stroke. Kita akan doakan beliau, kita akan support beliau, memberikan motivasi supaya beliau tetap tegar, tetap sabar, keluarga pun sabar, dan ada sedikit kebahagiaan gitu ya bagi Ibu Sri Mulyati beserta keluarganya. Kita akan datang, dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini juga saya sudah ditemani tentunya oleh Bapak Ketua RT ya, yang luar biasa bagi masyarakatnya, tidak pernah henti berjuang dan berkorban untuk mengelola atau untuk mengatur masyarakatnya ya, Pak RT. Terima kasih sudah memberikan izin kepada saya gitu untuk melaksanakan agenda sosial ini gitu ya, Pak RT. Sebelumnya Pak RT ingin dijelaskan keterkaitan dengan kondisi Ibu Sri Mulyati ini sakitnya udah berapa lama, Pak RT? Paling berapa bulan ya, hampir setahun lah. Kalau sakitnya mah cuma kalau yang masalah penyakit pertama-tama kita juga kurang jelas sih. Mendingan kita sampein aja langsung itu. Nah, sahabat sosmed yang saya banggakan dan Allah muliakan, sudah dijelaskan tadi oleh Ketua RT bahwa memang sakitnya itu sudah hampir setahun, sahabat. Ya, ini cukup prihatin juga dan memang wajib untuk mendapatkan uluran kepedulian, bantuan dan juga support dari kita selaku sesama mukmin gitu ya. Nah, sahabat sosmed yang saya banggakan dan Allah muliakan, tanpa berlama-lama kita langsung saja silaturahmi ke Ibu Sri Mulyati. Mari sahabat. Assalamualaikum. Pak, selamat Pak. Waktu saya mohon maaf. Oh, ini beda di kamar eta. Itu baru ini. Ibu, kapal ini supados biasa kak tinggal tanya sahabat sosmed saya. Kami tapi paling dia palut di paling dia kamera paling itu kamera Jadi nyawa yang mana? Paling dia sekali. Naik. oh baru kedengaran namanya Ada sakit tuh bareng.
Nya kaca bakta nyeri balut teh. Ibu. Yang terkesentuh teh ngajedut itu. Iya teh kaca bakti nyeri nya. Nya itu. Astagfirullah. Ari ibu ieu teh tos lami painten nya panyawa tilu sasi anu inti namangan. Tos sampai setahun barunya teu damang nya. Jalan di mana? Jalan di paling Jalan masih duduk dekat Tanjuan. Ibu ayeuna kami apa tiasa? Tiasa apa? Itu tiasa angkat-angkat acan balut. Tiasa angkat-angkat acan. Sampai anak kita tiasa gerak-gerak acan. Abot ibu teh. Teu tiasa digerakkeun. Teu tiasa ka mamana. Ibu teh nak kasur we pangikeun ya. Tilu sasi teh nak kasur wae. Anu teh kesalahan meureun ibu biasa Tapi- aktivitas Ya alhamdulillah teh iya yang kong sarogena. carogena si nyono. Jadi kong jadi siap sedia. Kong teh Diberi jadi dua, anda sareng kong gitu di sabulung sagalang teh duaan Iya. paetan sareng caroge gitu. Dibantos gitu kan. Aku aktivitasna upami nu wudu kumaha ibu dipangudukeun bangin. Aku golere meureun lagi atau kan oge da kumaha deui atuh poni sakit ieu ada tiba-tiba. Jadi saka zaman-zaman acan. Pas di dia tuh di dia. Di dieu teh di dieu we nya, teu tiasa gerak ka mamana. Bukan Oh, di lupa ya. Papua. Iya, oh iya dia duka. Oh. Sabak ini di sama sosmed yang saya banggakan sama Bu Sri Mulyani ini sudah sakit cukup lama di sini tidak bisa beraktivitas anak-anak hanya di atas kasur tidak bisa berjalan kaki jangankan untuk berjalan kaki untuk berdiri pun itu sangat susah sekali jadi kalau misalkan disentuh ini badannya ini sakit gitu ya kalau disentuh kakinya pun bengkak sahabat seperti ini mudah-mudahan saja ada solusi tapi ya alhamdulillah ada suami yang memang mendampingi yang membantu aktivitas ibu di sini suami yang berada kurang di mana ayeuna Dia istri. Sekarang cepat Pak RT di Jalan. di jalan Ngomong orang kali hari. sok ngalamun kami ibu orang kali udah diantar ge Abang mau di Bandung. karebihnya Ada baru dua. anu hiji di Bandung nu hiji aya di Ayah dia di dia. Kita mau ngalin tadi tadi. ngalongokan Mau. alhamdulillah. Nah sahabat, jadi ibu ini ibu Sri punya 2 orang anak. Yang pertama di Bandung kerja mungkin punya. Satpam. Oh jadi di Satpam. Yang kedua masih berdekatan rumahnya dan setiap hari berkunjung gitu kan, mengecek kondisi Ibu Sri Mulyati gitu sahabat sosmed. Ibu ieu teh da hakikat mah dongkapna ti Gusti Allah. Teu aya panyawat anu memang teu dongkap atas izin Allah. Ieu pangitan mangrupikeun kanyaah ti Allah sebetulna mah ngangkat orang tadi angkat. ngangkat dosa-dosa urang painten ibunya ku dipasihan cocobi sakit kieu teh upami urang tiasa sobar tiasa ngawihkeun deui ka Allah insyaallah ka Allah teh bakal diangkat gitu bunya diangkat dosa-dosa urang teh dibersihkeun ka Allah teh diangkat derajat urang teh ibu margi upami urang teu damang teh bakal dicabut tilu rupa dina diri urang teh gitunya nu kahiji dicabut nafsu makan jadi tuang teh teu raos teu mirasa gitu nya dicabut ka Allah teh nu kadua dicabut keceriaan wajah jadi kirang-kirang ceria gitu kan wajah teh katinggalna gitu nu katilu dicabut dosa-dosa urang gitu dina teu damang teh jadi kanggo jalmi anu memang cumantel ka Gusti Allah nyandarkeun sumerah ka Gusti Allah pasrah ka Gusti Allah bade disehatkeun bakal positif dipasihan teu damang oge bakal positif naon bae keadaanana bade sehat bade sakit
pasti bakal positif. Sehat di Gusti Allah teu damang ge ti Gusti Allah gitu. Sehat disehatkeun ku Allah teu damang oge ditedamangkeun ku Gusti Allah gitu nya. Mudah-mudahan ibu anu teu damangna atuh sing tiasa sobat gitu nya. Sok sanaos da ieu teh teu gampang, berat gitu nya. Komo kararesel dikasur wae bapak atunya sumawana anu nguruskeun anak, mudah-mudahan sami sing sobar, dua-duana sing sobar gitu nya. Sing diangkat ku Gusti Allah, panyawat datang nanti Allah, sing diangkat deui ku Gusti Allah gitu. Nah sahabat, tadi saya sedikit memberikan suatu motivasi support buat ibu gitu ya, bahwa memang sakit ini pada dasarnya datang dari Allah dan atas izin Allah. Tidak ada satupun penyakit yang datang kecuali Allah sudah mengizinkan. Dan memang sakit ini adalah penggugur dari dosa-dosa kita. Baik sehat maupun sakit, senantiasa ada peluang kita untuk berpikir positif. Baik sehat maupun sakit adalah peluang kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Disikapi dengan keimanan. Sehat adalah peluang kita untuk bersyukur, dan sakit adalah peluang kita untuk bersabar, meraih pahala lewat sabar ketika kita sakit. Itu ibu merenan teu masak nu kumaha di dieu ku bapak apa nya? Bapak. Kamu buka puasa, kamu sahur oge. Bapak si bapaknya. Jadi bapak ini berperan ganda apa ngintennya. Jadi masak kitu-kitu kieu meureun. Aya damel kananan bapak ayeuna. Ayeuna teu damel. Teu damel ayeuna teh. Rireun. Aya pendapatan di mana ayeuna pemasukan? Nya. Teu gaduh. Nah sahabat, cukup prihatin sekali ya, miris gitu ya. Di tengah kondisi yang sakit, suami ibu berperan ganda ya gitu kan. Jadi masak di rumah gitu kan. Apalagi memang jadi sulit untuk mencari nafkah gitu. Karena memang si bapak lebih fokus kepada ngurus ibu yang sakit, sehingga memang untuk mencari nafkah cukup kerepotan juga sahabat gitu ya. Nah sahabat sosmed yang saya banggakan dan Allah muliakan, sebelum berbicara lebih jauh lagi, saya ingin menyampaikan suatu hadis Nabi gitu ya, yang diterima dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ida mata ibnu adama in qataha amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntapa ubihi au waladin sholihin yad'ulah. Ruwahu Muslim. Hadis ini diterima dari Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah sahabat Nabi yang memang dekat dengan Nabi dan juga menyimpan banyak sekali hadis-hadis dari Nabi. Itulah Abu Hurairah. Meriwayatkan atau menyampaikan suatu hadis Nabi bahwa sesungguhnya Rasul pernah menyampaikan, apabila anak Adam meninggal dunia, apabila keturunan Bani Adam atau manusia ini meninggal dunia, meninggalkan dunia yang fana ini, dunia yang sementara, ruh berpisah dengan jasad, maka terputuslah semua yang ada di dunia ini. Terputuslah apa yang ada pada dirinya. Terputuslah apa yang ada pada diri mayit. Anak yang dibanggakan itu akan ditinggalkan. Harta yang dikumpulkan pun akan ditinggalkan. Bahkan ada yang menjadi rebutan waris. Tapi ada 3 perkara yang memang ini menjadi nilai pahala yang tidak pernah terputus-putus. Menjadi nilai pahala yang terus mengalir kepada si mayit meskipun sudah meninggalkan dunia, ruh berpisah dengan jasad, tapi amaliyahnya terus ada, terus bertambah, dan nilai pahalanya terus mengalir. Sungguh luar biasa. Di antaranya yang pertama adalah sodakoh jariyah. Sodakoh jariyah itu apa? Sodakoh yang senantiasa mengalir nilai pahalanya kepada orang yang sodakoh, meskipun orang yang sodakoh sudah tidak ada lagi di alam dunia atau sudah meninggal. Sodakoh jariyah itu bisa berupa apa? Kita ada milik rezeki lebih, membangun lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan itu menjadi tempat pengkaderan, tempat syiar Islam, tempat menerapkan nilai-nilai pendidikan. Atau kita wakaf tanah yang dibangun majelis atau masjid, dipakai sholat, dipakai ibadah, dipakai untuk pengajian gitu kan. Maka
nilai pahalanya itu terus mengalir kepada orang yang sodako berupa tanah, berupa masjid yang digunakan di jalan Allah, digunakan untuk ibadah, maka itu adalah menjadi investasi akhirat, nilai pahala yang tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun juga sahabat. Atau juga sodako berupa buku-buku atau berupa Al-Quran gitu kan, selama Al-Qurannya masih ada, selama Al-Qurannya itu dibaca, maka selama itu pula akan mengalir kepada yang bersodako. Maka dari ini mudah-mudahan kita menjadi semangat untuk bisa bersodako. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan sahabat. Maksudnya adalah ilmu yang dimanfaatkan untuk diamalkan, karena ilmu itu tidak akan berdampak mengundang cinta Allah apabila tidak diamalkan, tidak diaplikasikan. Maka yang mahal itu adalah pengamalan daripada ilmu. Jadi ilmu yang berbuah berkah adalah ilmu yang diamalkan. Apalah artinya segudang ilmu tanpa ada pengamalan. Maka dari itu pahala yang terus mengalir itu adalah ilmu yang dimanfaatkan untuk diamalkan. Dan yang kedua, disebarluaskan kepada orang banyak, sehingga yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tidak paham menjadi paham, yang awalnya batil menjadi betul, yang awalnya salah menjadi soleh, yang awalnya haram jadah menjadi hijrah, taat kepada Allah dan Rasulullah, istiqomah dalam ibadah. Itu ilmu yang dimanfaatkan untuk disebarluaskan sehingga menerangi kehidupan orang lain. Yang ketiga adalah au waladin solihin yad'ulah, anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Meskipun orang tuanya sudah meninggal, tapi anaknya tidak pernah bosan untuk melantunkan doa-doa, melantunkan munajah doa supaya orang tuanya mendapat rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Itulah sahabat sosmed ya. Mudah-mudahan kita bisa untuk berbagi gitu ya, untuk bersedekah gitu ya. Ibu sing sobar ibunya, insya Allah Bu, setiap penyawat aya obatna. Allah moal nguji di luar batas sesanggupan hambana ibunya, insya Allah lah sing dikiatkeun. Sahabat, kita doakan ibu untuk kesembuhannya, mudah-mudahan bisa kembali sembuh lagi, bisa normal lagi aktivitasnya ya. Kita doakan bersama dengan pertama kita melafalkan istighfar gitu ya. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain, amin. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa ta'abudana wa tamim taksirana ya Allah rabbal alamin. Allahumma altufina fi taisiri kulli asir fa inna taisira kulli asirin alaika yasir. Allahumma rabbana syadi bil basa wasbi anta sapila sifa ila sifa wa kasifa la yubadi rusakum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbul izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah sahabat, mudah-mudahan ibu diberikan kesembuhan lagi, diangkat penyakitnya. Ibu abdi teh itu aya saalit rezeki kanggo ibu yang ditampi sok sanaos ala kadarna, atuh mudah-mudahan kapayuna abdi aya milik rezeki deui. Abdi insyaallah sumping deui ka dieu panginten ibunya. Abdi nyuhun izin oge ditayangkeun dina YouTube punya supados jadi inspirasi ka para penonton, ka para sahabat sosmed gitu nya adu ningal tayangan YouTube ieu supaya jadi nilai pelajaran oge gitu punya. Bahwa memang orang oge wajib untuk menjenguk sesama mukmin anu teu damang gitu kan. Seueur lah nilai pelajaran anak gitu. Yang ditampi ibu ieu teh panginten aya kanggo ibu insyaallah lah kapayuna abdi ka dieu deui ibunya. Emang katuangan kanggo di dieu. Ibu ieu panginten aya Al-Qur'an ibunya. Al-Qur'an kanggo ku ibu dibaca di dieu di aos sareng di bapak. Al-Qur'an punya aya Al-Qur'an
Ieu pangitan kanggo ibu meser obat pangitan ka apotek pangitan. Kanggo galuh obat ibunya hapunten ibunya ala kadarna. Kagantosannya langsung Amin Allahumma amin. sing damang balut di sing jemar rezekina Amin. sing panjang yuswana. Amin. Amin. Ibu yang damang di ibu. Capek kieu. Rasal ibu kieu. Sahabat, bagi kita yang sehat harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Manfaatkan waktu sehat kita sebelum waktu sakit kita. Dan ketika kita sakit, senantiasa bergantung dan berharaplah kepada Allah yang memberi kesembuhan. Mungkin dari Bapak Ketua RT ada yang disampaikan, Pak? Kamera gitu. Kamera tolong. Ya kalau dari saya sih pihak RT mudah-mudahan ada bantuan khusus buat Ibu Sri Mulyati buat berobat yang berupa materi ataupun pertolongannya yang lainnya lah. Yang penting bisa ada pertolongan. Saya paling segitu. Mungkin dapil mungkin. Sabar. Singkiat. Insya Allah Bu. Terima kasih Pak RT. Sahabat sosmed yang saya bahkan Allah muliakan, cukup mengiris-ngiris hati juga gitu ya. Mudah-mudahan ibu diberikan kesembuhan. Sahabat, mungkin hanya itu yang bisa saya pandu untuk kegiatan hari ini gitu ya. Mudah-mudahan ada nilai manfaatnya buat sahabat semuanya, terutama untuk saya, dan mudah-mudahan Allah tetap membimbing hati dan niat saya supaya tetap bisa ikhlas, supaya hati saya bisa bersih dalam melakukan kegiatan sosial ini. Dan saya di sini tidak pernah meminta donasi dari siapapun, dari pihak manapun. Saya tidak mewakili partai ataupun organisasi tertentu. Saya ini murni dari inisiatif pribadi. Wa ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsi. Jika ada yang datang berupa kebaikan itu murni dari Allah. Apabila ada yang datang berupa kesalahan itu dari kebodohan saya pribadi, tolong untuk dimaafkan. Semoga kita bisa berjumpa kembali di lain waktu dan di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.